Novianti dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 94 Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak manusia terdiri dari rangka, persendian, dan otot. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia adalah alat gerak pasif yang memiliki fungsi untuk membentuk tubuh sebagai tempat melekatnya otot dan sebagai tempat produksinya sel darah. Menurut bentuknya, tulang terbagi atas 3. Yang pertama, tulang pipa, yang kedua tulang pipih, dan yang ketiga tulang pendek. Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa memiliki ciri berbentuk panjang, berongga, dan seperti tabung. Contohnya itu pada tulang paha, tulang hasta, tulang kering, tulang betis, dan tulang pengumpil. Pada struktur tulang pipa, tulang ini dilindungi oleh selaput terluar yaitu periosteum. Kemudian di balik periosteum ada selaput kedua yang disebut dengan endosteum. Di bagian ujung-ujung pipa terdapat tulang rawan yang merupakan tempat bantalan persendian atau artikulasi. Di bagian ujung tulang pipa terdapat pembesaran yang kita namakan sebagai epifisis. Kemudian di bagian tengahnya disebut diafisis. Diafisis itu di dalamnya terdapat rongga kosong yang merupakan sumsum sebagai tempat pembentuk sel darah. Di antara epifisis dan diafisis terdapat cakra epifisis yang berperan dalam proses pemanjangan tulang. Yang kedua ada tulang pipih. Tulang pipih memiliki ciri berbentuk pipih dan seperti lempeng. Contohnya itu pada tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang panggul. Yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek memiliki ciri berbentuk kubus atau tidak beraturan dan berukuran pendek. Contohnya itu pada tulang ruas jari, ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Tulang penyusun rangka tubuh. Tulang penyusun rangka tubuh terdiri atas tulang kepala, rangka badan, dan tulang anggota gerak. Yang pertama ada tulang kepala. Tulang kepala atau bisa disebut dengan kranium. Tulang tengkorak ini kita terbagi atas banyak tulang-tulang pipih yang disambungkan oleh persendian. Bagian dari tulang kepala itu ada tulang dahi atau bisa disebut dengan frontal, tulang rahang bawah atau bisa disebut dengan mandibula, tulang rahang atas atau bisa disebut dengan maksila, tulang kepala bawah atau bisa disebut dengan oksipital, pelipis atau bisa disebut dengan temporal, dan tulang kepala belakang atau bisa disebut dengan parietal. Yang kedua ada tulang rangka badan. Tulang rangka badan atau bisa disebut dengan aksial. Tulang aksial ini terbagi menjadi ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, gelang panggul, serta tulang bahu. Yang pertama ada tulang belakang yang terdiri dari 1 ruas tulang atlas, 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian ada 7 ruas tulang rusuk sejati yang melekat pada tulang punggung dan tulang dada, 3 ruas tulang rusuk palsu yang melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk yang di atas, 2 ruas tulang rusuk melayang yang melekat pada tulang punggung saja. Kemudian ada tulang dada hulu atau bisa disebut dengan manubrium steni dan
ada tulang dada badan atau bisa disebut dengan corpus sterni. Kemudian ada juga tulang panggul atau bisa disebut dengan pelvis dan tulang kelangkang atau bisa disebut dengan sacrum. Yang ketiga ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bisa juga disebut dengan apendikular. Yang pertama itu tulang anggota gerak bawah. Terdiri dari tulang paha, bisa disebut dengan femur, tulang betis bisa disebut dengan fibula, tulang kering bisa disebut dengan tibia, dan pergelangan kaki, telapak kaki, jari-jari. Kemudian tulang anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas atau bisa disebut dengan humerus dan tulang lengan bawah yang terdiri dari tulang hasta yang bisa disebut dengan ulna dan tulang pengumpil yang bisa disebut dengan radius, dan ada juga pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jari. Yang kedua, kita akan membahas tentang persendian. Persendian bisa juga disebut dengan artrosis. Jenis-jenis sendi. Jenis-jenis sendi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua ada sendi kaku atau amfiartrosis. Yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Persendian adalah persambungan antar tulang. Yang pertama ada sendi mati. Sendi mati adalah sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Sendi mati bisa juga disebut dengan sinartrosis. Sendi mati dibagi menjadi 2, ada sinfibrosis dan sinkondrosis. Sinfibrosis adalah sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat, contohnya itu persambungan tulang tengkorak. Yang kedua ada sinkondrosis. Sinkondrosis adalah sendi yang dihubungkan oleh tulang rawan, contohnya antara rusuk dan tulang punggung. Yang kedua ada sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang bisa digerakkan tetapi terbatas. Sendi kaku bisa juga disebut dengan amfiartrosis. Sendi kaku contohnya itu antara rusuk dan tulang dada. Sendi gerak yang ketiga. Sendi gerak itu adalah sendi yang dapat bergerak bebas. Sendi gerak bisa disebut juga dengan diartrosis. Sendi gerak terbagi atas sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Sendi peluru adalah sendi yang bergerak ke segala arah. Contohnya, persambungan antara tulang lengan atas dan tulang belikat atau tulang paha dengan gelang panggul. Yang kedua ada sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang gerakannya terbatas pada satu arah. Contohnya itu pada sendi siku tulang atas dan tulang hasta. Yang ketiga ada sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang dapat melakukan gerakan berputar atau rotasi. Contohnya itu pada persambungan antara tulang tengkorak dengan tulang atlas. Yang keempat ada sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat melakukan gerakan rotasi namun tidak ke segala arah. Contohnya itu persambungan antara jari tangan dan pergelangan tangan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang otot. Otot adalah alat gerak aktif. Maksud dari alat gerak aktif adalah otot memiliki kemampuan kontraksi untuk menggerakkan rangka. Jadi, tulang digerakkan oleh otot, sementara otot adalah gerak aktif yang menggerakkan tulang-tulang. Otot terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot jantung, dan yang ketiga ada otot lurik. Perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung adalah pada otot lurik bentuknya memanjang silindris, jumlah inti sel banyak, letak inti selnya di tepi sel, reaksi terhadap gerakannya cepat,
letaknya melekat pada rangka. Sistem kerjanya secara sadar dan gerakannya cepat lelah. Kemudian pada otot polos, bentuknya gelondong, ujung runcing, jumlah inti selnya 1. Letak inti selnya di tengah, reaksi terhadap gerakannya lambat. Letaknya pada sistem organ, sistem kerjanya secara tidak sadar, dan gerakannya tidak cepat lelah. Selanjutnya pada otot jantung, bentuknya bercabang, silindris, memanjang. Jumlah inti selnya lebih dari 1. Letak inti selnya di tengah sel. Reaksi terhadap gerakannya lambat. Letaknya di jantung. Sistem kerjanya secara tidak sadar dan gerakannya tidak cepat lelah. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang gangguan sistem gerak. Gangguan sistem gerak pada gambar berikut adalah gangguan yang terjadi karena kebiasaan duduk yang salah. Yang pertama itu ada skoliosis. Skoliosis adalah kebiasaan duduk menyamping sehingga tulang punggung menjadi bengkok ke samping. Yang kedua ada lordosis. Lordosis adalah kebiasaan duduk di meja yang terlalu tinggi sehingga tulang punggung membengkok ke depan. Yang ketiga ada kifosis. Kifosis adalah kebiasaan duduk di meja yang terlalu rendah sehingga tulang punggung membengkok ke belakang. Selanjutnya, pada gangguan sistem gerak ada juga kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang contohnya itu ada rakitis. Rakitis adalah tulang rapuh akibat kekurangan vitamin D di masa pertumbuhan. Yang kedua ada osteoporosis. Osteoporosis adalah pengapuran tulang. Pada kelainan sendi, contohnya itu ada osteoartritis. Osteoartritis adalah peradangan sendi atau terkikisnya lapisan pelindung sendi. Kemudian pada kelainan otot, itu contohnya ada tetanus. Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan gangguan kontraksi. Yang kedua ada atrofi. Atrofi adalah kondisi di mana jaringan otot mengecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.